Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, gimana nih kabarnya? Kumaha kabarna damang? Nah, mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar bahasa Sundanya. Oke, samemeh acan diajar bahasa Sunda. Yuk sami-sami urang mulakan heula dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pekan ini kita akan mempelajari kalimat panyaram atau artinya adalah kalimat larangan. Oke, pekan lalu kita sudah belajar tentang kalimat parentah atau kalimat perintah ya. Masih ingat teman-teman kalimat perintah yang kemarin? Iya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Gampang, kalau yang minggu lalu kita belajar tentang kalimat parentah. Kalimat parentah itu gampang ya. Ciri-cirinya ada berapa kemarin? Ya, ada cing, pek, dan pang. Oke, kalau sekarang cirinya cuma satu nih teman-teman. Untuk kalimat panyaram atau kalimat larangan itu hanya satu ciri-cirinya, yaitu ada kata ulah. Jadi di awal kalimat ada kata ulah. Oh, ingat ya teman-teman ya. Oke ya, oke. Contohnya gimana Ustazah? Nah, contohnya nih. Yang pertama, ulah sok ulin teuing atuh. Nah, apa ya artinya? Artinya adalah jangan terlalu banyak bermain. Ya, teman-teman ya. Oke, contoh yang kedua yaitu ulah lobang ngobrol ari keur diajar. Artinya, jangan banyak ngobrol ketika belajar. Oke, contoh yang ketiga yaitu ulah loba tingkah ari keur dina motor. Artinya, jangan banyak gaya kalau sedang naik motor. Oke, yang keempat, ulah ngalawan ari keur dipapatahan. Artinya, jangan membantah ketika sedang dinasehati. Oke, yang terakhir atau yang kelima yaitu contohnya adalah ulah lulumpatan bae bisi labuh. Artinya, jangan lari-larian terus nanti jatuh. Oh, ya teman-teman ya. Hari ini Ustazah hanya menyampaikan contoh kalimat panyaram 5 saja ya. Oke, coba diulang lagi ya. Kalimat panyaram tadi artinya apa? Iya betul, kalimat panyaram artinya adalah kalimat larangan. Cirinya apa ya? Oke, cirinya yaitu di awalnya ada kata ulah. Nah, ulah artinya jangan. Nah, selain diawali dengan kata ulah, kalimat panyaram juga dalam penulisannya itu diakhiri dengan tanda seru. Oke teman-teman, ya sampai sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Jadi kalimat perintah itu, kalimat panyaram itu lihat ciri-cirinya ya. Diawali dengan kata ulah dan diakhiri dengan tanda seru ya teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman silahkan tulis ulang kembali contoh-contoh kalimat panyaram ya nak ya di buku tulis. Setelah teman-teman tulis, silahkan teman-teman kirim tulisannya ke Ustazah ya. Oke teman-teman ya, silahkan teman-teman kirim tulisannya ke Ustazah. Kemudian setelah dikirimkan tulisannya, silahkan teman-teman bacakan tulisannya ya lewat voice note ya. Setelah teman-teman menuliskan contoh kalimat panyaram, silahkan teman-teman bacakan ya. Nanti voice note-nya kirimkan ke Ustazah. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.